Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Halim Ismail dengan NIM 443210072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas PPT mata kuliah metodologi penelitian kali ini. Di sini saya mengambil judul tentang analisis persebaran dan kerapatan mangrove menggunakan teknologi penginderaan jauh di Pulau Pisang, perairan Teluk Banten. Nah, mungkin kita langsung masuk ke latar belakangnya. Nah, adapun untuk latar belakang penelitian saya, yang jadi kenapa saya mengambil judul ini, itu diawali dengan kondisi ekosistem mangrove yang ada di Pulau Pisang itu berpotensi mengalami kerusakan. Nah, itu kenapa? Karena ekosistem mangrove yang ada di pulau-pulau kecil di pesisir Teluk Banten itu sedang banyak dilakukan pembangunan oleh beberapa pihak terkait, baik itu pemerintah maupun warga yang ada di sana. Nah, dengan begitu ekosistem mangrove yang ada di sana itu sangat berpotensi untuk dihabisi atau mungkin akan mengalami kerusakan seperti itu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan gitu? Yang pasti kita harus melakukan pengamatan gitu, kira-kira mangrove di sana itu masih berpotensi untuk mengalami keberlanjutan ataupun tidak. Nah, pengamatannya seperti apa? Di sini saya menggunakan dua parameter. Yang pertama itu indikator persebaran dan kerapatan. Lalu untuk fiturnya gitu ataupun untuk media yang saya gunakan itu adalah menggunakan data satelit ataupun penginderaan jauh. Nah, yang nantinya hasil analisis ini itu akan digunakan untuk merespon dan mencegah terjadinya kerusakan mangrove gitu. Jadi hasil penelitian saya ini nantinya akan saya coba publikasi gitu, akan saya coba ajukan ke stakeholder terkait supaya ada penanganan nih mangrove yang ada di Pulau Pisang ini tidak dirusak ataupun tidak dilakukan penghabisan secara massal gitu oleh warga ataupun pihak-pihak yang ingin melakukan pembangunan di Pulau Pisang ini seperti itu. Nah, adapun untuk tujuan penelitiannya tadi mungkin sudah sempat dijelaskan di awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran dan kerapatan mangrove yang ada di Pulau Pisang, perairan Teluk Banten. Nah, serta melakukan pemetaan kondisi hutan mangrove di Pulau Pisang. Nah, jadi kurang lebih untuk tujuannya itu ada 3, menganalisis persebaran dan kerapatan. Terus nantinya hasil analisis ini akan dibuatkan dalam bentuk pemetaan mangrove gitu. Untuk persebaran dan kerapatan yang ada di Pulau Pisang itu akan dibentuk, hasil datanya itu akan dibentuk dalam bentuk peta sehingga dapat lebih mudah dilihat gitu kira-kira mangrove-nya seberapa luas, seberapa rapat, seberapa banyak yang ada di Pulau Pisang tersebut. Nah, habis itu yang terakhir kita akan mengidentifikasi kondisi kesehatan mangrove-nya gitu dengan beberapa analisis yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, adapun untuk manfaat dari penelitian ini yang pertama jelas untuk memberikan informasi mengenai kesehatan mangrove dalam bentuk peta gitu. Nah, jadi penelitian ini nantinya outputnya akan berupa peta tentang analisis kerapatan dan persebaran yang nantinya dari situ dapat dilihat apakah mangrove di Pulau Pisang itu kondisinya masih sehat, apakah mangrove di Pulau Pisang itu kondisinya masih dalam kondisi baik gitu, atau sudah mengalami banyak kerusakan seperti itu. Nah, lalu yang kedua harus ada solusi kebijakan yang harus diambil gitu. Jadi dengan publikasi skripsi gitu atau mungkin tugas akhir saya ini dalam proposal ini, saya berharap nantinya itu akan ada kebijakan yang diambil berdasarkan analisis persebaran dan kerapatan mangrove yang saya lakukan di Pulau Pisang. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan ini harus diambil oleh siapa? Yang pasti oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat setempat gitu. Jadi data ini harus dilihat dan harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat supaya mereka tidak asal mengambil langkah, tidak sembarang mengambil tindakan untuk mengeksploitasi gitu ataupun untuk
menebang atau mungkin merusak ekosistem mangrove yang ada di sana seperti itu. Nah, adapun untuk tujuan pustaka yang akan saya jelaskan, akan saya paparkan itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada ekosistem hutan mangrove, lalu yang kedua itu ada kerapatan mangrove, yang ketiga ada persebaran mangrove, dan yang keempat saya akan menjelaskan juga mengenai penginderaan jauh. Nah, adapun untuk penelitian terdahulu yang mungkin acuan gitu, beberapa penelitian yang cukup relate gitu, yang cukup sesuai dengan penelitian yang akan saya ambil sekarang. Itu yang pertama ada dari Purwanto et al. Tahun 2014, itu terkait persebaran dan kerapatan mangrove di Segara Anakan Cilacap. Nah, lalu yang kedua dari Irawan itu pada tahun 2016 itu persebaran mangrove di Pulau Batam. Nah, lalu yang ketiga Kresna Bayu et al. Itu kerapatan mangrove di Kabupaten Jemberana, Bali. Nah, lalu yang terakhir ada dari Yunarso et al. Tahun 2014 itu mengenai indeks kerusakan mangrove menggunakan data penginderaan jauh. Nah, jadi ini merupakan penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan utama gitu untuk menganalisis persebaran kerapatan mangrove, juga menggunakan eh, menggunakan metode ataupun menggunakan teknologi penginderaan jauh seperti itu. Nah, adapun untuk metode penelitiannya, itu untuk waktu penelitiannya itu insya Allah saya akan mengambil data citra tanggal 27 Agustus 2024. Nah, lalu akan ada pengambilan data lapangan juga di bulan Agustus. Lalu untuk analisis datanya gitu akan eh, untuk analisis datanya dari bulan Agustus sampai Oktober. Nah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan untuk alat di sini ada kamera, terus laptop gitu, laptop yang memang cukup mumpuni gitu untuk menggunakan software ARGIS ini. Lalu ada software AirMapper, software MS Word, dan juga yang terakhir menggunakan software ARGIS. Nah, adapun untuk bahannya itu ada peta sama data citra satelit. Nah, adapun untuk metode pengambilan datanya ada dua. Yang pertama primer. Jelas kita untuk melakukan analisis persebaran dan kerapatan ini tetap membutuhkan data primer gitu, meskipun judul saya mengatakan akan menggunakan data penginderaan jauh gitu. Nah, untuk data primernya di sini saya menggunakan data lapangan dengan menggunakan transek gitu, transek persegi di beberapa titik sampel. Nah, adapun untuk sekundernya di sini saya menggunakan data citra satelit Landsat 8 dari yang saya ambil di web Earth Explorer seperti itu. Nah, untuk analisis datanya itu yang pertama ada Normalized Difference Vegetation Index atau disingkat NDVI. Nah, NDVI ini rumusnya itu NIR mean rate atau NIR plus rate gitu. Nah, keterangannya NIR itu band 5 dan rate itu bandnya. Nah, mungkin kalau misalkan agak sulit dimengerti terkait band itu apa dan lain-lain, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, lalu yang kedua ada persamaan kerapatan mangrove atau DI. Nah, ini persamaan kerapatan, maaf ini persamaan kerapatan mangrove maksudnya ya. DI gitu dengan menggunakan rumus NI per A. Nah, NI-nya itu jumlah total tindakan ke I atau per individunya berapa. Nah, lalu yang A itu merupakan luas area plot pengamatan dengan satuan meter kuadrat. Nah, adapun ini untuk daftar pustakanya mungkin bisa dilihat sementara untuk daftar pustakanya merupakan ini. Ini merupakan acuan-acuan mungkin beberapa penelitian terkait yang saya jadikan acuan untuk melakukan penelitian saya pada proposal penelitian kali ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada seluruh teman-teman ataupun kepada dosen pengampu yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, kekurangan. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.